Assalamualaikum teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya di kisah horor, cerita mistis atau kejadian-kejadian aneh yang belum terungkap. Cerita lengkap kasus kematian Elisa Lam di tangki air, dari isu bunuh diri hingga mistis. Elisa Lam adalah seorang mahasiswa Kanada berusia 21 tahun. Ia adalah putri imigrasi dari Hong Kong yang kemudian menjadi seorang mahasiswa di University of British Columbia. Meskipun dalam penelusuran lebih jauh, ia tidak terdaftar pada awal tahun 2013. Ia juga adalah seorang blogger yang memulai sebuah blog bernama Ether Fields di Blogspot pada tahun 2010 silam. Selama 2 tahun berikutnya, dia memposting foto model dalam pakaian modis dan kisah hidupnya, terutama perjuangannya dalam melawan penyakit mental. Dalam postingan blog Januari 2012, Lam menyesalkan bahawa kekambua pada awal semester sekolah saat ini telah memaksanya untuk keluar dari beberapa kelas, meninggalkan perasaannya sangat tanpa arah dan tersesat. Elisa Lam telah diagnosis dengan gangguan bipolar dan depresi. Dia telah diresepkan beberapa obat untuk masalah kesihatan dan mentalnya. Menurut pengakuan keluarganya, bahawa Elisa Lam tidak pernah memberitahukan tentang penyakitnya ini. Elisa Lam tidak memiliki riwayat ide ataupun upaya untuk membunuh dirinya. Meskipun satu laporan pernah mengklaim dia sebelumnya pernah menghilang untuk waktu yang singkat. Lam memiliki riwayat tidak meminum obat bipolar pada saat itu. Akibatnya, pada beberapa kesempatan ia menderita halusinasi yang menyebabkan dia bersembunyi di bawah tempat tidurnya untuk berlindung. Dia pun dirawat di rumah sakit setidaknya sekali waktu itu. Setelah keluar dari rumah sakit, Elisa Lam bepergian sendirian dengan Amtrak dan bus antar kota. Dia mengunjungi kebun binatang San Diego dan memposting foto yang diambil di sana di media sosial. Pada tanggal 26 Januari, dia tiba di Los Angeles. Setelah 2 hari, dia menginap di Cecil Hotel. Lam awalnya diberi kamar bersama di lantai 5 hotel, namun teman sekamarnya mengeluh kerana perilaku anehnya. Lam menghubungi orang tuanya di British Columbia setiap hari. Saat bepergian hingga hari dia menghilang. Pada tanggal 31 Januari 2013, hari dia dijadwalkan untuk keluar dari Hotel Cecil untuk berangkat ke Santa Cruz. Orang tuanya pada saat tidak mendengarkan kabar dari anaknya dan menelpon Departemen Kepolisian Los Angeles LAPD. Warganya pun langsung terbang ke Los Angeles untuk membantu pencarian ini. Dan staf hotel yang melihat Lam hari itu mengatakan dia sendirian. KJ Nadir Deles Goldstone adalah salah satunya orang yang ingat pernah melihat Elisa Lam keluar hotel hari itu. Polisi pun memeriksa hotel dan memeriksa kesaksian. Setelah Elisa Lam berhenti memberi kabar, polisi pun mencari keberadaannya, termasuk mengunjungi Hotel Cecil. Manajer Cecil Hotel and Stay On pada saat Lam menghilang, ia meninggalkan catatan untuk teman sekamarnya yang berbunyi pulang dan pergi, dan akan mengunci pintu kamar dan memerlukan alat sandi untuk masuk. Polisi pun menggeledah kamar Elisa dan coba memeriksa kamera pengawas hotel tersebut. Disinilah hal aneh ditemukan. Dari kamera terlihat Elisa Lam masuk ke dalam lift dan menekan hampir semua tombol yang ada di lift tersebut. Tiba-tiba Elisa pun melamun sejenak seakan-akan memikirkan sesuatu. Tiba-tiba ia mengintip keluar lift, melihat sekelilingnya seakan-akan ada yang mengikutinya. Lalu dia pun bertingkah aneh lagi, berdiri di sudut lift. Lalu dia pun kembali untuk menjulurkan lagi kepadanya, melihat di luar apakah ada orang atau tidak. Dia pun kembali bertingkah aneh. Elisa pun terdiam sejenak, melihat sekelilingnya yang ada di luar sana. Dia pun keluar sejenak sebentar untuk melihat apakah ada orang atau tidak. Dia seperti membuat kabin seseorang bermain dan melakukan hal-hal yang tidak masuk akal di pikiran kita. Apakah ini mungkin diakibatkan oleh obat dia tidak minum atau penyakitnya yang lagi kambuh pada saat itu? Dan kita pasti bisa berpikir bahawa yang dilakukan oleh Elisa ini sungguh sangat aneh. Tidak kita ketahui apa yang dia lakukan. Di sini pun dia berada di luar, tahu apalah yang dia lakukan di sana. Setelah itu pun dia kembali masuk ke dalam dan
memencet semua tombol-tombol lift yang ada di sana dengan ajak. Ya, dia lalu aneh-aneh lagi. Mencet semua tombol-tombol yang ada di lift tersebut. Kita lihat. Setelah itu, dia keluar. Seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Pada 19 Februari, mayat Eni Salam ditemukan mengambang di salah satu tangki air hotel oleh seorang pekerja pemeliharaan hotel. Pekerja tersebut memeriksa tangki setelah pelanggan hotel mengeluhkan rasa aneh dari air keran dan tekanan air yang rendah. Lam mengambil di dalam tangki dan pakaian yang sama seperti yang ada di dalam video CCTV tersebut. Dan tak ada yang tahu bagaimana mayat Elisa bisa sampai berada di sana serta tak ada yang bisa bertanggung jawab atas kematiannya. Investigasi telah menentukan bagaimana Elisa Lam meninggal, namun tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana dia masuk ke dalam tangki. Pintu dan tangga yang mengakses atap hotel dikunci dengan hanya staf yang memiliki kode sandi dan kunci, dan setiap upaya untuk melaksanya akan memicu alarm. Tangga darurat hotel memungkinkannya melewati langkah-langkah keamanan tersebut. Jika Roman hilang di dekat jendela terhubung dengannya. Sebuah video yang diposting ke internet setelah kematian Lam menunjukkan bahwa atap hotel mudah diakses melalui tangga darurat dan 2 tutup tangki air terbuka. Dan bagaimana bisa ia masuk ke dalam tangki dan menutup tangki tersebut, padahal tutup tangki tersebut sangat kabur. Nah, bila kejahatannya dilakukan secara bersama-sama dan banyak yang terlibat dan saling menutupi, maka Elisa Lam adalah konspirasi pembunuhan. Namun muncul bantahan kalau Elisa Lam dibunuh atau setidaknya diserang oleh seseorang. Mengutip The Unpopular Culture Podcast, seorang analisis forensik Michael Craig mengatakan bahwa Elisa Lam tak ada terindikasi sedang diserang atau mendapatkan ancaman. Dia memeriksa bahasa tubuhnya dari gambar video CCTV. Dia tak sedang berada dalam kondisi mekanisme berkelahi atau menghindari dari perkelahian seperti tangan yang membentuk posisi pertahanan dan lebih terjaga, dan ia juga tidak terlihat memiliki bahasa tubuh yang rentan. Kata Michael Craig, orang-orang pun memberikan ragam teori mereka tentang Kian Elisa merupakan konspirasi pembunuhan atau gangguan jahat atau kenekatan Elisa Lam yang mencoba permainan mistis elevator.